Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Dewi Jambi atau Ratna D. Lestari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sumiati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adalah seorang gadis cantik yang berada di dalam hutan bernama Sumiati. Gadis misterius yang ditemukan Aska dengan segala misteri yang mengikutinya. Sebenarnya, siapa Sumiati? Di pinggir sungai yang airnya mengalir dengan deras, duduk seorang gadis cantik sedang bersandar di batu besar. Berwajah ayu dengan mata yang teduh dan menatap lurus ke arah air yang beriak. Tatapan matanya kosong. Bibirnya pucat pasi dengan kulit yang berwarna putih hingga urat-urat biru terlihat jelas di tangan dan jemari lentiknya. Ia duduk seorang diri, menikmati alunan gemercik air dan juga suara serangga hutan yang saling bersaut-sautan. Di bawah sinar bulan yang berpendar, air yang bergulung terlihat indah. Buih-buih air terlihat seperti salju di kejauhan. Ia begitu menikmati suasana kesendirian yang begitu menenangkan, sembari menunggu sang ibu pulang. Serak, serak. Mata gadis itu tiba-tiba bergerak dan langsung bangkit. Kedua tangannya menumpu di tanah, beranjak dari sisi batu kali besar dan mengayun kakinya, melangkah menjauhi sisi sungai. "Ibu," panggilnya pada perempuan tua yang melangkah mendekat. Langkah wanita itu begitu cepat, meski dengan tubuh yang terbungkuk. "Maaf menunggu lama, Duk. Ibu tadi sempat mengalami kendala saat mengambil makanan untukmu." Wanita itu terengah saat berada di hadapan anak perempuannya. Gadis itu bergeming dan menatap sedih wanita tua yang masih berjuang untuk dirinya. "Bu, kapan Sumi bisa cari makan sendiri? Sumi kasihan lihat ibu. Biar Sumi bantu, Bu." Gumam gadis berambut panjang itu sembari menyentuh lengan ibunya lembut. Wajah yang sudah keriput itu langsung murung. Tangan kurusnya ia angkat dan menggenggam tangan putri tercintanya. "Ini sudah sering kita bicarakan, Duk. Sekarang kita pulang dan kamu makan ini. Kamu pasti sangat lapar." Titahnya yang langsung diangguki anaknya. Mereka lalu berjalan berdampingan menuju rumah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap rumbia yang tidak jauh dari sisi sungai. Rumah sederhana yang masih beralaskan tanah itu terlihat lengang saat wanita itu membukanya. Aroma pengap seketika menyeruak saat pintu terbuka. Bukan hanya pengap, bau bangkai pun menusuk orongga penciuman. Untuk orang biasa, bau itu pasti sudah membuat muntah, tapi tidak bagi Sumiati dan juga ibunya. Dua wanita yang hidup bersama itu begitu senang dengan aroma rumah yang juga kondisi rumah yang penuh debu dan sarang laba-laba. Bagi mereka itu adalah tempat ternyaman. "Sumi, ambil piring dulu, Bu," ucap gadis bertubuh langsing itu seraya melangkah masuk ke arah dapur. Ibunya hanya mengangguk pelan. Tatapan matanya gusar saat melihat anak gadisnya dari kejauhan. Sumi meraih piring yang terbuat dari tanah liat buatan tangan ibunya dan dirinya untuk menjadi alas makanan yang dibawa orang tuanya. Begitu tergesa hingga ia hampir lupa membawa air dari kendi untuk membasahi kerongkongan ibunya. Ia pun berbalik dan meraih cangkir di atas meja kayu dan mengambil air dari dalam kendi dengan centong yang terbuat dari batok kelapa dan ranting kayu jati. Setelah cangkir terisi, ia membawa dua benda itu dengan terseok-seok, karena kaki kanannya lebih pendek dari kaki kirinya. Ia mendekat ke arah wanita tua yang masih berdiri membisu. "Pelan-pelan saja, Nak, nanti jatuh." Ia menatap khawatir dan kasihan pada gadis cantik yang langkahnya terpincang-pincang, karena kakinya yang sebelah kanan lebih kecil dan tidak tumbuh sempurna. Setiap ia melihat kekurangan anaknya itu,
Hatinya selalu merasakan sakit dan bagai tertusuk-tusuk belati. "Enji bu, ini bu piringnya, ayo kita makan, Sumi sudah lapar bu," sahut gadis itu dengan girang. Wanita bertubuh bungkuk dengan kerut di wajahnya itu mengangguk. Ia pun bergerak ke arah kursi kayu yang kakinya sudah lapuk termakan rayap dan duduk di situ, bebarengan dengan Sumi. "Ini Sum, malam ini kita makan yang spesial, bukan daging biasa seperti yang ibu bawa. Ini tentu lebih nikmat," ucap wanita tua itu sembari membuka bungkus kain dan meletakkan sesuatu di atas piring yang Sumi bawa. Pluk. Seonggok daging masih berdarah dan berserat-serat dengan bau amis yang sangat khas itu seketika membuat selera Sumi meningkat. "Bu, ayo kita makan. Apa ibu tidak lapar?" tanya Sumi saat tangannya mulai memotong daging dengan pisau yang memang mereka letakkan di atas meja makan. Wanita tua itu menggeleng pelan. Ia sudah menyantap daging sebelum pulang untuk menambah energinya. "Kamu makan dulu saja. Ibu tadi sudah makan. Maaf tadi ibu makan duluan. Itu karena ibu kehabisan tenaga saat berjibaku dengan calon mangsa." "Iya bu, kalau begitu Sumi makan ya bu," ujar gadis itu sopan. Wanita itu mengangguk. Seperti biasa, Sumi yang penurut selalu makan sesudah mendapat izin dari sang ibu. Gadis itu seperti anak burung, makan ketika sang ibu pulang membawa makanan dan menunggu kepulangan ibu dengan hati yang was-was. Setelah mendapat izin dari sang ibu, Sumi meraup potongan daging sebesar 2 telapak tangan dan mengoyaknya dengan giginya yang rapat. Ia mengunyah dengan lahap, meremelek merasakan nikmatnya daging yang terasa manis dan berbau amis, aroma yang sangat ia cintai. Sesekali saat ia menekan daging dengan giginya, cairan yang keluar dari daging dan memenuhi seluruh rongga mulutnya. Sumi begitu menikmati gigitan dan kunyahan dari bagian daging yang lumer dan hancur secara perlahan. "Bagaimana Sumi? Apa kau suka dengan daging ini?" Sumi menghentikan kunyahannya dan matanya mengerjap seolah mengiyakan. "Daging apa ini bu? Ini nikmat sekali," tuturnya seraya melanjutkan acara makannya yang sempat tertunda. Wanita tua itu terdiam beberapa saat, tapi kemudian ia lebih suka menyembunyikan kebenaran dari anak semata wayangnya. "Daging babi hutan muda. Iya, ibu jerat dan ibu kelebet kulitnya sebelum ibu bawa pulang." Besok Sumi ikut cari makan bu, boleh ya? Biar ibu gak capek lagi. Sumi bosen bu di rumah terus mengurung diri," pinta Sumi. Ia meletakkan potongan daging di piring dan menatap ibunya penuh harap. Wanita itu menggeleng pelan. "Kamu jangan pernah keluar rumah kalau siang. Cukup malam saja dan jangan jauh-jauh dari rumah. Dunia luar itu buruk. Ibu tidak bisa bayangin jika kamu bertemu dengan orang-orang jahat. Ibu pasti akan mati jika sesuatu terjadi pada dirimu, nak." Tangis orang tua itu pecah, membuat selera makan Sumi hilang seketika dan ia pun merasa bersalah. "Ibu," Sumi hendak mendekat tapi tangan ibu langsung terangkat. Pertanda wanita itu ingin Sumi mendengarkan ucapannya. "Berjanjilah, kamu tidak akan meninggalkan ibu." Belum sempat Sumi berucap, telinganya mendengar derap langkah kuda mendekat ke arah rumahnya. "Bu, ada kuda di sekitar rumah kita. Ayo kita lihat bu, itu bisa kita jadikan santapan berikutnya." Sumi dengan semangat berlari ke arah pintu. "Sumi, jangan buka pintunya." "Kenapa bu?" tanya Sumi sembari mengerjapkan matanya. Tangannya yang masih menyentuh palang pintu langsung menghentikan aksinya dan menatap ke arah ibunya dengan sendu. "Jangan, itu kuda sembrani yang sedang bermain di sekitar rumah. Kalau kita mengganggunya, kamu bisa terkena tendangannya. Dia bukan lawan kita, Ndo," jelas ibunya dengan tatapan mata iba. Ia mengerti anak perempuannya itu hanya ingin meringankan bebannya, tapi ia tahu kekuatan kuda hitam dengan rambut panjang menjuntai yang saat itu ada di sekitar rumah mereka. Sumiati bergeming, menghela nafas dalam sebelum bibir tipis berwarna merah muda itu terbuka dan bertanya, "Bolehkah Sumi melihatnya, Bu?" Wanita tua itu menautkan dua alisnya yang bulunya sudah berganti warna putih perak, menatap lamat-lamat mata bulat teduh yang begitu polos dan tersirat ketulusan di dalamnya. "Kamu mau apa?" Ia balik bertanya. Cuma mau lihat, itu saja Bu," balasnya dengan sunggingan senyum manisnya. Wanita yang dipanggil ibu itu akhirnya mengangguk dan mengiyakan keinginan anaknya.
Gadis yang hanya memakai kemben dan kain yang dililit hingga bawah lutut itu terjingkat girang dan mengangkat palang pintu dengan senyum merekat di wajahnya. "Terima kasih, Bu," tuturnya sebelum ia keluar dari rumah bambu itu. Rambut panjangnya seketika tersibak dan sebagian berterbangan karena angin yang cukup kencang berhembus ke arahnya. Mata indahnya yang mengkilat memandang sekitar. Pohon-pohon besar yang berjajar rapi bergoyang, begitupun rumput ilalang yang diterpa angin bergerak-gerak. Gadis itu menangkap sepi dan hanya ditemani alam dengan sinar bulan yang berpendar indah. "Yuh, di mana kamu?" Sumi mengedarkan pandangan, mencari keberadaan kuda, sembari melangkahkan kaki telanjangnya perlahan. Begitu awas dan was-was, bagaimana jika kuda itu tiba-tiba menyerangnya. Sepi dan sunyi, hanya semilir angin yang terdengar begitu lirih. Sumi menghembuskan nafas berat, kecewa. "Bagaimana? Apa makhluk itu ada?" tanya wanita berambut putih yang disanggul itu dengan langkah tertatih keluar dari ambang pintu. "Nggak ada, Bu," cetus Sumi sembari memutar tubuh. "Ya wes, kita tidur. Besok pagi-pagi ibu harus cari makan lagi. Dan seperti biasa, kamu jangan keluar-keluar. Tunggu ibu sampai ibu pulang." Tita ibu yang langsung diangguki Sumi. Sumi mendekat ke arah ibu dan meraih pergelangan tangan wanita yang sangat ia sayangi itu. Ia lalu menggandengnya dan mereka masuk ke dalam rumah bersamaan. Pintu ditutup perlahan dan Sumi langsung menguncinya. "Sumi, istirahat duluan ibu, Sumi sangat ngantuk." Gadis itu meminta diri karena memang tubuhnya sangat lelah. Seharian ia menunggu ibunya di dalam rumah, memakan apa yang ditinggalkan ibunya tanpa mengeluh sedikit pun. Ia sebenarnya tidak suka daging buruan yang sudah berbau seperti bangkai, tapi ia terpaksa memakannya karena memang hanya daging itu yang ada di rumah. Ibunya tidak pernah mengajarkannya memasak. Wanita tua itu sejak kecil mengajari Sumi memakan daging mentah dan darah untuk bertahan hidup. Berbeda dengan Sumi, semakin daging itu berbau dan terkadang sudah dihinggapi oleh belatung, wanita tua yang sudah bungkuk itu malah sangat suka menyantapnya. Gadis itu lalu masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas dipan bambu yang beralaskan tikar yang ia anyam dari pandan hutan, dan ia keringkan terlebih dahulu. Anehnya, saat ia berada di kamar, rasa kantuk itu menguap begitu saja. Ia bergolek ke arah kiri, di mana mata teduhnya menatap ke arah dinding bambu yang penuh debu. Sumi menghembuskan nafas kasar. Entah kenapa ia merasa ada yang aneh dengan dirinya dan juga kehidupannya. Mengapa ibu selalu hilang di kala siang hari, dan mengapa ia hanya boleh keluar jika malam hari? Memang ada apa dengan matahari? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah lama mengendap di dalam pikiran Sumi, tapi ia takut untuk bertanya kepada ibunya. Namun beberapa hari ini pertanyaan-pertanyaan itu kembali mengganggu pikirannya. Ia merasa sepi. Apakah di dunia ini hanya ada dirinya dan juga ibunya? Mengapa ia tidak pernah melihat sosok yang serupa dirinya dan juga ibunya? Lama-lama ia bosan. Hidupnya hanya berada di dalam rumah, menunggu ibunya pulang dan makan. Ia tidak pernah diizinkan berburu dan menemani ibunya. Ibunya selalu berpesan jika Sumi tidak boleh keluar rumah saat matahari menyinari dunia. Namun sesekali Sumi tetap keluar rumah. Ia yang penurut terkadang menjadi sedikit pembangkang. Dan harus ia akui, kehidupan siang membuatnya ketagihan. Semakin lama Sumi memandangi dinding, matanya terasa menjadi berat. Ia pun tertidur lelap dengan berbagai pertanyaan yang ia bawa hingga ke dalam alam bawah sadarnya. Suara gemericik air di luar terdengar bagi alunan musik yang menenangkan. Sumi terbangun dengan mata masih berat karena rasa kantuk yang masih menyerang. Gadis itu mengangkat tubuhnya perlahan dan mengucek matanya. Ia menghirup udara segar yang masuk dari sela-sela lubang anyaman. Pasti ibu sudah pergi. Sumi lalu bangkit dan melangkah menuju dapur dengan terpincang-pincang karena kaki yang tidak sempurna. Setelah membasuh wajahnya di kamar mandi sederhana yang hanya ada kendi berisi air tanpa peralatan mandi, Sumi memutar tubuh dan kembali mencari makanan di dapur yang penuh sarang laba-laba dan sawang tanpa perapian. Gadis bermata coklat muda itu membuka tutup wadah yang terbuat dari tanah liat. Berada di atas meja kayu berlumut dan berjamur di beberapa sisinya. Aroma bangkai seketika menyeruak. Sumi memandang malas makanan yang biasa ia makan bersama ibunya.
Seonggok daging berwarna hijau kehitaman dengan aroma bangkai yang sangat pekat itu sama sekali tidak membuat Sumi mual. Ia hanya bosan dan enggan untuk menyantapnya. Entah kenapa ia merasa apa yang ia makan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ia lebih suka makan buah-buahan hutan yang ia ambil secara sembunyi-sembunyi saat ibunya pergi. Namun ketika ia makan daging, tubuhnya terasa penuh energi. Daging segar tentunya. Karena jika bukan daging segar, Sumi kurang suka rasanya. Selain bau, rasa manis dan aroma amis sudah tidak ada, berubah menjadi rasa getir dan kurang nikmat. Sumi menggerakkan kepalanya ke tempat berbeda, di mana sebuah wadah yang tidak tertutup dikerubungi lalat yang cukup banyak. Baru saja tangan putih itu akan meraihnya, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup di kejauhan. "Tolong, tolong!" Sumi mematung. Baru kali ini ia mendengar suara minta tolong. Ia kembali menarik tangannya dan mempertajam indera pendengarannya. Tanpa membuang waktu, gadis itu langsung membuka pintu belakang rumahnya dan tidak mengindahkan ucapan ibunya yang melarang dirinya untuk keluar di saat hari masih terang. Gadis itu berlari terseok-seok mencari asal suara. Ia tiba-tiba menghentikan langkah saat suara itu terdengar semakin dekat. Mata Sumi menyusur sekitar. Kakinya satu persatu terangkat dan menapak pelan. Menatap awas dengan degup jantung yang berdetak kencang. Ia merasa jika ia sudah semakin dekat dengan sumber suara. Tolong aku." Sumi mempertajam pendengarannya. Ia menghentikan langkah saat melihat ujung dari perjalanannya. Ia tahu itu adalah jurang yang sangat dalam. Sumi sudah pernah berada di tempat itu sebelumnya. Beruntung saat itu Sumi tidak terperosok dan jatuh ke dalamnya. Itulah salah satu alasan yang ia ketahui mengapa ibunya melarang ia untuk jauh-jauh dari rumah dan pergi di kala siang. Mungkin ibunya takut ia terperosok dan kehilangan nyawanya. Pasti ini adalah makhluk yang sering ibu ceritakan. Makhluk halus yang sering menculik anak perawan dan menjadikannya sebagai mangsa. Sumi berbicara sendiri pada dirinya. Lebih baik aku segera pulang sebelum ibu tahu dan aku yang akan jadi mangsa. Sumi yang ketakutan lalu memutar tubuh dan berniat untuk lari dari tempat itu secepat mungkin. Krak! Sial! Teriak Sumi spontan saat kakinya tidak sengaja menginjak ranting rapuh yang banyak bertebaran di sekitar. "Apa ada seseorang di sana? Tolong, bantu aku untuk naik. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau mati." "Jika kamu laki-laki, kamu akan aku jadikan saudara dan aku berikan uang banyak sebagai ucapan terima kasih. Jika kamu perempuan, aku akan menjadikanmu kekasih. Aku akan selalu menjagamu dan menjamin kehidupan layak untukmu." Dek. Sumi tertegun beberapa saat. Meski ia tidak mengerti apa yang diucapkan sepenuhnya, tapi batinnya berkata jika makhluk yang tadi berbicara dengannya itu tidak jahat dan hanya butuh pertolongan dirinya. Sumi lalu memutar tubuhnya dan melangkah takut-takut ke arah bibir jurang. Gadis itu melongok ke bawah dan mencari-cari asal suara. Matanya tiba-tiba menangkap pergerakan dan saat itulah ia merasakan tubuhnya membeku seketika. Sesosok makhluk yang menyerupai bentuk seperti dirinya, tapi bertubuh lebih kekar dan berambut pendek, menatap ke arahnya dengan mata sayu, seolah memohon belas kasihan. Tubuh itu menggantung dengan tangan yang memegang erat akar pohon, pegangan agar ia tidak terjatuh ke dasar jurang. "Oh, kau seorang gadis. Aku mohon tolonglah aku. Aku sudah tidak tahan," ucapnya mengibah. Sumi memandang beberapa saat seperti orang bodoh. Apa ini makhluk yang ibunya katakan itu? Mengapa tampak tidak berbahaya? Ayo tolong aku. Carilah sesuatu agar aku bisa keluar dari tempat ini." Sumi tersadar. Tanpa ucapan sedikit pun Sumi beranjak dari bibir jurang itu dan meninggalkan makhluk yang saat itu masih menggantung. Sialan, kenapa malah pergi? Dasar bodoh!" umpat makhluk yang ternyata seseorang pemuda berparas tampan itu. Wajah tegasnya menegang. Keringatnya mengucur deras dengan jantung yang berdetak kian kencang. Tangannya semakin terasa lemah dan harapan untuk selamat pupus sudah. Saat-saat terakhir dalam hidupnya itulah yang merasakan ada yang menimpa kepalanya. "Au!" pekiknya. Ia menengadah dan mendapati sesuatu yang panjang menjulur ke arahnya. Pemuda itu tanpa membuang waktu lalu berusaha untuk meraih benda itu. Ia dengan mudah menangkapnya dan beralih menggantung pada benda yang terjulur itu. Setelah ia perhatikan, ternyata benda itu adalah akar-akaran yang dipilin sedemikian rupa.
Senyum seketika terbit di wajah tampannya. Ia sangat merasakan benda itu ditarik perlahan dan tubuhnya pun mulai terangkat ke atas. Perlahan tapi pasti pemuda itu pun mampu melihat dataran di atasnya. Dan ia cukup shock saat melihat gadis itu seorang diri menarik tubuhnya. Gadis itu terengah-engah dan nafasnya tersegal saat pemuda itu akhirnya tiba di daratan. Pemuda itu pun berusaha untuk bangkit dan mendekat ke arah gadis cantik dengan wajah pucat itu. Tapi gadis itu malah beringsek mundur dan terlihat seperti orang yang ketakutan. Ia menghentikan langkahnya sejenak dan memperhatikan gadis di hadapannya itu. Matanya menatap teduh seolah menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya dan tidak ingin menyakiti gadis yang telah menolongnya itu. "Kamu jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Aku berjanji akan menepati segala ucapanku tadi." Pemuda itu perlahan mulai mendekat. Tidak seperti tadi, kali ini gadis itu hanya termangu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda yang terluka di berbagai sisi tubuhnya itu menekuk kedua kakinya dan terduduk tidak jauh dari gadis yang menatapnya, seperti melihatnya sebagai ancaman. "Bolehkah aku meminta air minum? Aku sangat haus." Gadis itu masih terdiam membisu, membuat laki-laki itu pun melontarkan pertanyaan kembali padanya. "Apa kau bisu?" Lagi-lagi gadis itu tidak menjawab pertanyaannya. Pemuda itu pun menghembuskan nafas kasar. Bingung bagaimana cara ia bisa berkomunikasi dengan gadis berkulit pucat itu. Tiba-tiba gadis itu bergerak dengan cepat, membuat pemuda itu terkejut. Tidak lama gadis itu kembali datang dengan membawa batok kelapa yang terisi air. Gadis itu meletakkan batok kelapa di tanah dan kembali menjauh dari pemuda itu. Ia menjaga jarak dan tetap waspada. Pemuda itu tersenyum. Ia yakin jika gadis itu bukan orang jahat. Pemuda itu lalu bangkit dengan perlahan, mendekati batok kelapa yang berisi air dan langsung meneguknya hingga kandas. Gadis itu memperhatikan pemuda itu dengan awas. Ia heran, makhluk apa yang saat ini sedang berhadapan dengannya. Ingin rasanya ia mendekat, karena melihat berbagai luka di beberapa tempat di tubuhnya. Tapi ia takut jika tiba-tiba makhluk itu menyerangnya. "Apa kau bisu?" Lagi laki-laki itu bertanya. Tapi gadis itu hanya menggeleng saja. "Oh, syukurlah kalau kau mengerti apa yang aku ucapkan. Terima kasih telah menolongku. Percayalah, aku tidak ada niat untuk menyakitimu. Perkenalkan, aku Raden Aksa Anggabaya. Aku adalah putra dari Raden Arya Baramasta, pemilik perkebunan teh di desa Sukmajaya." Gadis itu hanya menatap tangan yang terulur dari laki-laki bernama Aksa dan memindai tatapannya ke arah wajah yang saat itu tersenyum dengan sangat ramah padanya. Aksa akhirnya menurunkan tangannya karena gadis itu tidak juga menjabat tangannya. "Kamu siapa? Apa kamu punya nama?" Gadis itu mengangguk. Meski ia tampak hati-hati, akhirnya bibir pucat itu pun bergerak dan menjawab pertanyaan Aksa. "Sumi." "Sumi?" Gadis itu merespon dengan anggukan. "Sumi, apa kamu punya sedikit makanan? Aku sangat lapar. Semalam aku dikejar makhluk buas dan beberapa orangku menjadi korban. Tolong berikan aku sedikit makanan." Pemuda bernama Aksa itu mengibah. Seperti tadi, gadis itu tiba-tiba beranjak dengan cepat dan berlari entah kemana. Aksa hanya menunggu di tempat, berharap jika gadis itu membawakan dirinya makanan enak. Tidak lama Sumi pun datang dengan membawa batok kelapa yang terisi penuh dengan makanan. Aksa tersenyum lebar saat melihat kedatangan Sumi dengan batok kelapa yang saat itu berada di tangan kanannya. Sumi lalu meletakkan batok itu di tanah dan menggeser tubuhnya, menjaga jarak dari Aksa. Aksa yang sudah sangat lapar pun beranjak dari duduknya dan meraih batok kelapa tadi. Tapi saat matanya terarah ke batok itu, spontan ia melempar benda itu ke sembarang arah. "Ah, belatung!" Aksa bergerak mundur, menggerakkan kaki dan tangannya secara bersamaan, menjauh dari benda itu dan menatap takut gadis di hadapannya. Sedangkan gadis itu hanya mengerjapkan mata dan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan heran. Aneh dengan tingkah pemuda yang tiba-tiba berteriak ketakutan. "Apa kau sudah gila? Kau kira aku ini apa? Anak pipit yang kau beri makan belatung?" Hardik pemuda itu kesal. Matanya menyorot tajam ke arah Sumi. Terang saja Sumi yang mendengar kata-kata kasar dari laki-laki itu langsung marah. "Kau bilang tadi minta makan. Ini sudah aku bawakan. Kenapa kau mengatai aku gila?" Rasa takut Sumi menguap begitu saja, berganti dengan perasaan kesal karena laki-laki itu telah menghinanya. Kelopak mata laki-laki itu melebar.
Ia tidak menyangka gadis yang tadi terlihat diam dan seperti orang bisu itu ternyata berbicara begitu lugas kepadanya. Ya, kau yang aneh. Masa manusia makan belatung? Yang wajar saja dong. Nasi hangat atau daging ayam panggang itu kan lebih enak. Bukannya belatung yang masih bergerak-gerak seperti ini, seperti hewan saja. Cerocos pemuda bernama Aksa itu. Hewan? Apa salahnya makan belatung? Belatung itu enak apalagi dimakan. Saat digigit cairannya itu manis dan gurih, dan kulitnya itu kenyal. Apa kau tidak pernah makan? Cobalah dulu. Kali ini Sumi terlihat lebih berani. Ia mendekat ke arah belatung dan memunguti satu persatu belatung yang bergerak-gerak. Nih, cicipin dulu, katanya kau lapar. Sumi kembali menyerahkan batok kelapa berisi belatung yang masih bergerak-gerak. Wajahnya datar dan terlihat kesal. Gak mau, aku gak sudi makan makanan seperti ini. Apakah kau manusia atau hantu? Aksa memindai tatapan matanya dari gadis itu dan matanya menyisir sekitar. Ia bergidik, memikirkan hal yang tidak-tidak. Ini untuk pertama kalinya ia masuk ke area hutan. Tempat sayup dan teduh itu seketika membuatnya merinding ketakutan. Wajar jika ia mengira jika gadis di hadapannya ini bukan manusia. Apalagi dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat beberapa penjaganya tiba-tiba diserang makhluk mengerikan yang mencabik-cabik dan memakan beberapa bagian tubuh dengan rakus. Beruntung saat itu ia bisa selamat karena larinya yang kencang, meski akhirnya terperosok hingga tergantung di bawah bibir jurang. Sumi mengerutkan dahi. Jelas-jelas ia manusia, kenapa pemuda itu menyebutnya hantu? Kau lihat sendiri kan, ini, kakiku ini menapak di tanah. Iya aku manusia, tapi apa salahnya makan belatung? Itu makanan sehari-hariku. Sumi menunjuk kakinya, meyakinkan kepada pemuda itu jika ia benar-benar seorang manusia dan bukan hantu. Ah, kau makan belatung? Apa seluruh keluargamu juga memakan itu? Tanya Aksa masih tidak percaya dengan ucapan gadis itu. Sumi hanya mengangguk. Kalau kau tidak ingin makan itu, kau makan apa? Tanya Sumi kemudian. Ada rasa kasihan di hatinya melihat tubuh laki-laki itu yang terlihat lemas dan tidak bertenaga. Yang wajar lah. Apa di sini ada ikan atau? Iya, ikan ada. Aku akan mencarinya. Kau tunggu di sini. Tita Sumi. Saat pemuda itu ingin ikut, Sumi menahannya. Tunggu di sini saja. Kau pasti nanti akan merepotkanku. Jika ikut, lebih baik kau istirahat. Aksa menurut. Sebenarnya ia pun tidak sanggup untuk pergi jauh. Tubuhnya banyak lebam-lebam dan juga persendiannya sakit. Beberapa luka gores juga terasa pedih jika terkena air. Aksa lalu memilih untuk duduk di bawah pohon rindang dan bersandar. Wajahnya menengadah menatap langit yang sebagian tertutup daun-daun. Suara burung-burung dan serangga hutan diselingi sayup-sayup gemercik air di kejauhan perlahan membuatnya tenang. Sapuan angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuh dan wajahnya membuat pemuda itu mengantuk dan terlelap dalam balutan tangannya yang membentuk tubuh. Sementara itu Sumi terlihat begitu gesit. Mencari ikan-ikan di pinggiran sungai, ia bersembunyi di batu-batu kali dan mengintai ikan-ikan yang berenang di aliran sungai yang jernih. Gadis itu terlihat senang berada di bawah terik matahari dan juga merasakan segarnya air yang gemercik di wajah dan tubuhnya. Hanya dalam beberapa menit saja ia sudah mampu menangkap 2 ekor ikan berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Ikan berwarna emas dan hitam itu ia bawa dengan baju yang basah dan kaki yang telanjang, berlari kecil menuju ke arah di mana ia meninggalkan pemuda misterius yang telah ditolongnya. Ia menghentikan langkahnya saat ia berada di depan pemuda bernama Aksa yang saat itu tertidur lelap. Dalam jarak sekitar 10 langkah, gadis itu memperhatikan dengan seksama pemuda yang saat itu memeluk wajahnya dan terdengar dengkuran darinya. Ia lalu mencari ranting kayu dan mengarahkan benda itu ke arah Aksa yang sedang tertidur. Gadis itu menusuk-nusuk tubuh Aksa hingga laki-laki itu terbangun. Sakit tahu, sentaknya seraya menyingkirkan benda itu dari tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menusuk-nusuk tubuhku? Habisnya kau bilang mau makan. Ini aku bawakan ikan. Ia melempar begitu saja 2 ekor ikan berukuran sedang ke arah Aksa. Beruntung Aksa sempat menghindar hingga ikan itu tidak mengenai wajahnya. Aksa berdecak kesal. Tanpa basa-basi ia lalu memungut 2 ekor ikan itu dan meletakkannya di atas dedaunan kering. Ia meraih ranting-ranting patah dan dedaunan kering yang berada di sekitarnya dan menyusunya. Ia lalu merogoh kantongnya dan meraih korek gas miliknya, mematik korek
dan api kecil ia arahkan ke ranting kering. Api dengan cepat menyambar, apalagi setelah diarahkan ke dedaunan kering yang ia tumpuk. Sedang Sumiati tidak berani mendekat. Ia menatap takjub benda yang baru pertama kali ia lihat. Aksa dengan santai mengarahkan ikan yang sudah ia tusuk dengan ranting ke atas api yang berkobar. Tanpa sadar Sumiati mendekat dan mengarahkan tangannya ke arah api. Dan, sakit! Seketika Sumi berteriak saat ia merasakan rasa sakit yang diakibatkan api yang menjilat telapak tangannya. Apa kau bodoh? Kenapa kau menyentuh api? Aksa refleks melempar ikan yang baru setengah matang itu dan mendekat ke arah Sumi. Gadis itu tercenung saat tiba-tiba Aksa mendekatinya dengan susah payah. Tangan kekar milik Aksa menyentuh tangannya lembut dan terasa nyaman saat Aksa meniup-niup tangannya. Sumi hanya mampu terdiam. Ada perasaan aneh yang menjalar di dalam hatinya yang menyebabkan jantungnya memompa lebih cepat. Jangan sentuh tanganku, sentak Sumi saat dia sadar jaraknya dengan lelaki itu sangat dekat. Aku hanya ingin menolongmu, itu saja, gila Aksa sembari menjauh. Di saat itulah ia merasakan tetesan air jatuh dari langit. Sumi dan Aksa sama-sama menengadah. Hujan, sepertinya akan deras. Kita berteduh di mana? Tanya Aksa. Rumahku tidak begitu jauh. Jika kau mau, kau boleh berteduh. Tapi kau harus janji, sebelum gelap kau sudah pergi. Aksa terbatuk-batuk saat pintu kayu terbuka dan aroma pengap langsung menguar. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung saat kakinya memasuki rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Sarang laba-laba, sawang, dan debu yang bertumbuk di setiap tempat dan sudut membuat Aksa enggan untuk berlama-lama di tempat itu. Ia ingin keluar saat itu juga, tapi guyuran hujan di luar membuatnya menyurutkan langkahnya. Aksa terpaksa duduk di kursi kayu yang ada di ruang depan. Ia duduk dengan hati-hati karena takut kursi itu patah. Kursi yang terlihat begitu lapuk dan penuh dengan rongga-rongga bekas dimakan rayap. Bukan cuma terusik dengan rumah yang seperti sudah tidak dihuni lama. Aroma pengap dan debu-debu yang bertebangan membuat nafasnya terasa sesak. Apalagi saat aroma bangkai menguar terbawa angin dari arah belakang. Seketika Aksa merasa ingin muntah. Apa tidak ada kamar mandi? Aku ingin muntah, ucap Aksa dengan nada yang sedikit meninggi. Karena ia merasa seperti perutnya diaduk-aduk dan ingin mengeluarkan isinya saat itu juga. Ada di dapur, kesana saja, tunjuk Sumi seraya berdiri menatap pintu. Guyuran hujan yang cukup deras menciptakan gemercik air di atas tanah dan rerumputan. Entah kenapa Sumi sangat menyukai suasana hujan. Langit yang menggelap karena mendung menggelayut dan kilatan petir yang menyambar-nyambar seolah jadi pemandangan indah baginya. Ditambah udara dingin dan angin yang berembus sebagai teman yang berbisik mesra di telinganya, ia seperti tidak sendiri. Meski kenyataannya gadis itu diselimuti sepi, sementara Aksa tidak menghiraukan Sumi. Ia lebih bergegas ke arah dapur seperti ucapan Sumi. Sayangnya belum sampai kamar mandi, pemuda itu sudah memuntahkan isi perutnya tepat di ambang pintu penyekat antara dapur dan ruang tengah. Aroma busuk bangkai yang begitu pekat membuatnya tidak tahan untuk muntah saat itu juga. Tubuh laki-laki itu terhuyung. Pandangannya berputar-putar. Beruntung saat itu ia sempat mencengkram sisi meja kayu yang terdapat di area dapur sederhana yang berlantaikan tanah, hingga ia tidak terjatuh dan terhempas. Prak! Karena meja tergoyang, cangkir yang terbuat dari tanah liat terjatuh dari meja dan terhempas ke tanah, menciptakan suara pecahan yang membuat Sumi langsung terkesiap. Sedang memandangi suasana hujan itu, langsung berlari ke arah belakang dan mendapati laki-laki itu susah payah berdiri di samping meja. Kamu muntah? Ini gawat jika ibuku sampai tahu ada orang masuk ke dalam rumah ini selain aku. Sumi tampak khawatir. Kau duduk dulu di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan membersihkan muntahanmu ini, pesan Sumi seraya menarik kursi kayu tempatnya biasa duduk bersama ibunya saat makan. Maaf, karena bau bangkai yang teramat pekat, aku jadi tidak tahan, keluh Aksa sembari menutup hidungnya dengan tangan. Kau terlalu manja. Jelas-jelas ini hanya bau daging yang baru kemarin ibu bawa. Sudah, jangan cerewet. Aku bersihkan ini dulu sebelum ibuku pulang. Sumi dengan cepat mencari kain lap dan membersihkan muntahan Aksa. Pemuda itu bergidik saat matanya menyusuri area dapur yang terlihat tidak layak untuk manusia karena kotor dan penuh debu
serta lalat hijau yang terbang dengan bebas dan leluasa. Apa gadis ini memang manusia? Kenapa tempat ini seperti bukan rumah manusia? Sementara Aksa berjibaku dengan pikirannya, Sumi yang baru saja membuka pintu belakang seketika kembali menutup pintu dan menarik tangan Aksa dengan paksa. Cepat sembunyi di kamarku, ibuku akan segera pulang karena langit semakin menggelap. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kemarahan ibuku jika ia melihatmu berada di rumah ini. Sumi terlihat sangat ketakutan. Kalau begitu, aku pergi saja dari tempat ini. Aku pun tidak ingin ibumu salah paham, sahut Aksa. Ia lebih rela tubuhnya diguyur hujan daripada ia harus tinggal lebih lama di rumah yang terlihat banyak sekali kejanggalan dan keanehan. Tidak bisa, jika hari gelap, jangankan kau, aku pun tidak berani berada di luar berlama-lama. Tempat ini sangat berbahaya. Selain banyak binatang buas, banyak juga makhluk-makhluk yang senang menangkap hewan liar ataupun manusia. Itu kata ibuku. Karena itu, aku tidak pernah jauh dari rumah ini, baik siang ataupun malam. Hanya ibu yang mencari makan untukku. Ia akan pulang ketika matahari telah terbenam. Aksa menelan ludahnya susah payah. Tidak salah apa yang gadis itu ucapkan, karena ia mengalami sendiri kejadian mengerikan di mana beberapa penjaganya harus menjadi penyelamat dirinya dari makhluk menyeramkan yang telah mencabik-cabik dan memakan sebagian tubuh mereka. Aksa akhirnya menurut saat Sumi membawanya ke dalam kamar. Kali ini ia tidak sempat memperhatikan secara detail kondisi kamar gadis itu. Tapi setidaknya kamar gadis itu lebih nyaman meskipun masih berdebu. Tetapi aroma bangkai tidak begitu menyengat. Masuk ke dalam kolong tempat tidurku dan pakailah ini agar ibu hanya mencium aroma tubuhku. Sumi menyerahkan kain yang biasa ia pakai untuk selimut. Apa ibumu bisa sedetail itu? Dari aroma tubuhmu pun ia bisa tahu, tanya Aksa tidak percaya. Tentu, ibuku sangat tajam dalam penciuman dan pendengaran, jadi kau harus mewaspadai itu, Sumi mewanti-wanti. Sudah cepat masuk, firasatku berkata sebentar lagi ibu akan datang. Aksa menurut. Pemuda bermata coklat itu dengan perlahan masuk ke dalam kolong tempat tidur Sumi, seraya membalutkan tubuhnya dengan kain yang Sumi berikan. Seperti firasat Sumi, terdengar ketukan di pintu depan. Sumi berjongkok dan melongok ke bawah kolong. Sebisa mungkin jangan berisik, ibuku pulang. Aku akan menemui ibuku dulu, gumamnya yang langsung diangguki oleh Aksa. Pemuda itu berdiam diri di bawah kolong sembari berdoa. Semoga saat-saat genting itu bisa ia lewati dengan baik dan ia bisa pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Meski di ruang hatinya yang lain, ia cukup ragu dengan doanya itu, mengingat tempat yang saat ini ia singgahi penuh dengan hal-hal yang janggal dan di luar nalar. Sayup-sayup ia mendengar suara derik pintu terbuka. Tapi ia tidak mendengar suara kaki bersaut-sautan. Ia hanya mendengar derap langkah kaki seseorang saja. Apakah ternyata tadi bukan ibunya Sumi? Suasana amat hening, membuat pemuda itu penasaran. Apakah Sumi hanya menakutinya saja? Ia perlahan menggeser tubuhnya, meminimalisir suara dengan sangat berhati-hati keluar dari kolong tempat tidur. Ia pun berjingkat ke arah pintu kamar, berniat mengintip dan melihat suasana di luar. Perlahan jemari tangannya mencari lubang di pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Ia menurunkan sedikit tubuhnya mendekatkan wajahnya ke arah salah satu lubang yang terlihat cukup besar. Seketika, pupilnya membesar saat melihat makhluk yang sedang bersama dengan Sumi, sedang duduk sembari menikmati bongkahan daging yang masih melekat beberapa tulang dan darah yang masih menetes di sela-sela tangannya yang panjang dan berkuku tajam. Bukan cuma makhluk itu, Sumi pun menikmatinya. Tubuh Aksa bergetar dan tanpa sadar, tangannya menumpuk ke dinding dan menyebabkan pergerakan. Siapa itu? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.